Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana muhibbina lil ulama. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wa ala alihi wa sahbihi an-nubala min yaumina hadza ila yaumil liqa, amma ba'du. Faya ikhwan, kita telah masuk pada bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan di mana ketika sudah terlihat hilal pada bulan tersebut, maka kursi, arsy, malaikat dan makhluk-makhluk lainnya sohat, berteriak, semuanya berteriak tuba li ummati Muhammad, beruntung umat Nabi Muhammad, sungguh beruntung umat Nabi Muhammad. Bulan di mana di bulan itu istaghfarat asy-syams wal qamar, meminta ampun matahari dan bulan, dan juga meminta ampun wat-tayr fil hawa was-samak fil ma, burung-burung di udara, ikan-ikan di lautan juga meminta ampun untuk umat Muhammad. Bulan di mana di dalamnya diturunnya Al-Quran. Kita tahu malam nuzulul Quran, dan juga bukan hanya Al-Quran, Suhuf Ibrahim, mushaf-mushafnya Nabi Ibrahim juga diturunkan di dalam bulan Ramadan. Suhuf Ibrahim juga diturunkan di bulan-bulan Ramadan. Dan juga bukan cuma Suhuf Ibrahim, kitab At-Taurah, kitabnya Nabi Musa, diturunkan di Sitti Layalin min Ramadan, di 6 tanggal bulan Ramadan. Dan juga kitab Zabur diturunkan di tanggal 12 dari bulan Ramadan. Tak lupa kitab Injil, kitabnya Nabi Isa, diturunkan tanggal 18 dari bulan Ramadan. Makanya kita harus menghormati, bergembira dengan datangnya bulan yang sangat mulia ini. Diceritakan ada seorang laki-laki yang namanya Muhammad. Muhammad ini la yusalli qat, gak pernah sholat sama sekali. Si Muhammad gak pernah sholat. Akhirnya ketika masuk bulan Ramadan, si Muhammad ini menghiasi pakaiannya. Si Muhammad memberi minyak pada pakaiannya. Kemudian ketika bulan tersebut, Muhammad ini sholat, dan dia mengqadai apa yang telah ia tinggalkan. Kemudian ditanya, oh nggak sholat kok sholat? Ada yang tanya, madza taf'al? Kemudian ada yang tanya, lima taf'al dzalika? Kenapa kok kamu melakukan hal itu? Wong biasanya nggak sholat. Akhirnya ditanya, lima taf'al dzalika? Mengapa kamu Muhammad kok melakukan hal itu? Muhammad menjawab, hadza syahrut taubah wal rahmah wal barakah. Asallahu ayyatajawaza anni bifadlih. Si Muhammad menjawab, ini bulan taubah, bulan Ramadan ini bulan taubah, bulan rahmat, bulan barakah. Meskipun aku gak sholat, aku berangan-angan supaya Allah mengampuniku dengan fadlnya. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira, barang siapa yang bahagia dengan masuknya bulan Ramadan. Bulan Ramadan masuk, orang itu bahagia menyambut bulan Ramadan. Maka gimana? Kata Nabi, haramallahu jasadahu 'alan niran. Allah mengharamkan jasad orang tadi itu
'ala niron, pada neraka. Maka marilah kita berbahagia dengan bulan Ramadan ini, bulan yang sangat mulia ini, supaya jasad kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian di sini kita akan membacakan kitab Syarah Hikam. Kita akan membacakan kitab Hikam karangannya Imam Al-Haddad. Beliau mengarang kitab Hikam, dan saya akan membacakan maqalah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khalqu ma'al haqqi la yakhlu ahadun minhum ayyakuna fi ihdad dairatain. Makhluk itu di sisi Tuhannya. Makhluk itu di sisi Tuhannya itu gak lepas dari dua makom. La yakhlu ahadun minhum ayyakuna fi ihdad dairatain. Gak lepas makhluk seorang di sisi Allah dari dua makom ini. Apa saja? Imma, yang pertama, imma fi dairatir rahmah. Yang pertama, ada kalanya makhluk ini ada di dairatul rahmah, di makom rahmah. Yang kedua, au fi dairatil hikmah. Yang kedua ada di dairatul hikmah. Faman kana al-yauma, kemudian barang siapa yang hari ini ada di makom rahmah dengan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, bi ayyuwaffiqahullah ta'ala fi batinihi wa zahirihi, selalu mencocoki Allah pada batin dan zahirnya. Gimana kalau ada di dairatul rahmah? Kana godan fi dairatil fadli. Besok di alam akhirat akan ada di dairatil fadli, akan masuk surga dengan fadlnya Allah, di maqam fadl. Yang kedua, wa man kana al-yawma fi dairatil hikmah kana godan fi dairatil adli. Barang siapa yang hari ini, kata Imam Haddad, ada di makom hikmah. Makom hikmah itu orang itu maksiat, selalu maksiat kepada Allah. Di mana kalau orang itu maksiat kepada Allah? Kana godan fi dairatil adli. Besok orang itu di alam akhirat akan ada di dairatil adli, makom adil. Dengan Allah, dengan cara Allah akan menyiksanya, itu adalah keadilan dari Allah. Dan ini semuanya adalah ketentuan, kepastian dari Allah. Makom rahmah, makom hikmah. Kita bermaksiat kepada Allah, kita berbuat baik kepada Allah, itu sudah ditetapkan oleh Allah di zaman azali. Makanya kita gak boleh sombong, gak boleh takabur, gak boleh ujub dengan apa yang telah kita lakukan. Kata Imam Ibnu Ruslan di dalam kitabnya Matnuz Zubat, beliau mengatakan, inna syaqiyya la syaqiyal azali wa aqsu sa'idu lam yubaddali. Sungguhnya orang yang celaka itu sudah memang celaka di zaman azal. Waqsu sa'idu lam yubaddali. Dan sebaliknya, orang yang sudah suada, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang akan masuk surga, itu lam yubaddali, gak bisa diganti. Sudah ada ketetapan dari Allah. Jadi kita ahli surga, ahli neraka, itu sudah ketetapan dari Allah. Terus untuk apa kita sholat? Uang sudah ditetapkan ahli surga dan ahli neraka. Kata Nabi, kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua sesuatu itu pasti akan dimudahkan untuk apa sesuatu itu diciptakan. Kalau ahli surga, maka oleh Allah akan dimudahkan ketika hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Kalau orang itu ahli neraka, ketika masa hidupnya dimudahkan kepada Allah untuk maksiat kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang ahli surga, amin. Makanya dari keterangan tadi kita tahu bahwa makom hikmah dan makom rahmah itu ketetapan. Jangan sampai kita benci pada orang yang melakukan maksiat, karena itu juga umat Nabi. Cukup kita benci kepada pekerjaannya. Jadilah benar tapi jangan menyalahkan, jadilah baik tapi jangan menjelekkan. Fa muhimmatuna an taqdiyal marad lal mardha. Yang penting bagi kita menyikapi penyakit, bukan menyikapi orang yang sakit. Menyembuhkan penyakit, bukan menyembuhkan orang yang sakit.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.